Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Faizah dari kelas 4 PGSD A1, NIM akhir 439. Di sini saya akan mengerjakan soal statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, soal yang pertama saya memilih poin C. Di sini kasusnya seorang guru menerapkan media pembelajaran baru. Dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Data prestasi belajar sebagai berikut. Lalu, buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70, T-tabelnya sama dengan 2,145. Baik, pertama-tama kita akan mengcopy datanya terlebih dahulu ya. Nah, kita copy, lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita paste di kolom yang pertama ini ya. Kita paste. Nah, jika sudah, kita menuju ke variabel view. Nah, pada kolom name ini kita ganti menjadi prestasi. Selanjutnya, pada kolom desimal kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Lalu, klik analyze, compare mean, one sample t-test. Nah, prestasi ini kita masukkan ke kolom test variabel. Setelah itu klik option, lalu continue, lalu OK. Nah, ini hasilnya. Yang kita ambil adalah one sample test. Nah, kita copy, lalu kita paste di Word. Kita paste di Word. Nah, kita beri keterangan. Hasil hipotesis penelitian. HO sama dengan media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Titik. Sedangkan untuk HA sama dengan media pembelajaran yang baru tidak dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Titik. Sehingga hasil analisis pada output SPSS menunjukkan bahwa titik 2 nilai T kurung buka T hitung sama dengan 38,259. Yang ini ya. Ini hasil T hitungnya 38,259. Kita perbesar. Kurung tutup. Lebih besar dari kurung buka T tabel sama dengan 2,145 kurung tutup, maka HO ditolak. Titik. Jadi media pembelajaran yang baru tidak dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Titik. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu analisis regresi linear. Kasusnya di soal nomor 2 ini, seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar atau X1 dan nilai statistik atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Nah, tentukan A. Ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, linearitas, multikolonialitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, pertama-tama kita akan menguji linearitas.
Baik, kita copy terlebih dahulu datanya ya. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini data yang tadi, kita akan membuka data yang baru, klik Fill, lalu New, Data. Nah, kita paste di kolom yang pertama ini. Kita paste. Nah, jika sudah, kita masuk ke variabel view. Pada kolom name ini kita ganti X1 jam, X2 nilai, prestasi. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu klik Analyze, Compare Means. Nah, pada kolom dependent list ini kita isi dengan X1 jam. Sedangkan untuk kolom independent list ini kita isi dengan X2 nilai. Setelah itu klik Option, lalu centang Test for Linearity. Klik Continue, klik OK. Nah, di sini kita akan ambil pada ANOVA table. Ini kita copy, lalu kita paste di Word. Kita paste untuk uji persyaratan linearitas. Keterangan titik 2 dari output SPSS di atas, nilai sig pada baris deviation from linearity sebesar 0,864. Yang ini ya, 0,864. Kita besarkan. Nah, titik. Dikarenakan nilai 0,864 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel prestasi dan jam terdapat hubungan linear. Titik. Baik, selanjutnya kita akan menguji multikolonialitas. Kita akan mengcopy terlebih dahulu datanya seperti tadi. Kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini masih data yang tadi, kita buka data yang baru. Data baru. Lalu kita paste di kolom yang pertama ini. Kita paste. Setelah itu kita ke variabel view. Nah, pada kolom name ini kita ubah menjadi seperti tadi. X1 jam, X2 nilai, prestasi. Kita kembali lagi ke data view. Nah, klik Analyze, Regression, Linear. Nah, pada dependent ini, prestasi kita masukkan di kolom dependent. Sedangkan untuk jam dan nilai kita masukkan di independent. Setelah itu, statistik, lalu kita centang collinearity diagnostic dan Durbin Watson. Lalu klik Continue, OK. Nah, ini hasilnya. Yang kita ambil koefisien A. Yang ini kita copy, lalu kita paste di Word. Kita paste di Word. Uji multikolonialitas. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai VIF yang ini ya, yang ditemukan
adalah sebesar 1,614 titik. Oleh karena itu, nilai tersebut kurang dari 10, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel jam atau minggu dan nilai titik. Baik, selanjutnya kita akan menguji homossedastisitas. Kita kembali ke data yang tadi, yang ini ya. Nah, kita klik analyze, lalu regression, linear. Nah, klik save. Pada residual ini, yang unstandardized kita centang. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Setelah itu, sudah ada residunya ya. Setelah itu kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di target variabel ini kita ketik atau kita isi ABS residue. Nah, untuk numeric expression kita isi ABS res 1. Ini kodenya ya. Lalu kita klik type dan label. Nah, pada label ini kita isi absolute residue. Lalu klik continue, klik OK. Nah, setelah itu di sini sudah ada ya ABS residue. Setelah itu klik analyze, regression, linear. Nah, pada kolom dependent ini kan masih prestasi. Nah, kita ubah prestasi, kita keluarkan menjadi absolute residunya yang kita masukkan di dependent. Sedangkan independent tetap menjadi jam dan nilai. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Yang kita ambil adalah ANOVA dan koefisien. Pertama kita copy ANOVA terlebih dahulu. Lalu kita paste di Word. Selanjutnya kita copy koefisiennya juga. Lalu kita paste di Word juga. Lalu kita beri keterangan. Uji homossedastisitas. Keterangan titik 2, berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan sebesar 0,279. Nilai F yaitu yang ini ya, 0,279. Kita besarkan. Selanjutnya dengan sig 0,762. Signya yang ini 0,762. Kita besarkan juga. Oleh karena nilai sig tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterosedastisitas. Dengan demikian, persyaratan analisis regresi terpenuhi.
terpenuhi. Titik. Baik, selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Kita buka data yang tadi lagi. Nah, langsung klik Analyze, Regression, Linear. Pada dependent masih absolute residue. Nah, kita keluarkan absolute residunya dan kita ganti menjadi prestasi. Pada independent tetap jam dan nilai. Lalu klik statistik, Durbin Watson, klik, lalu klik continue, klik OK. Nah, ini hasilnya. Yang kita ambil adalah model Sumari B. Kita copy, lalu kita paste di Word. Kita paste, uji autokorelasi. Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson yang ditemukan adalah sebesar 2,404. Nah, yang ini ya, 2,404. Kita besarkan 2,404 titik. Oleh karena itu, nilai tersebut berada di antara 2 dan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi. Titik. Baik, selanjutnya poin B, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Baik, pertama-tama kita akan copy datanya terlebih dahulu lagi ya. Kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita buka file data baru. Nah, kita paste di kolom yang pertama. Lalu, kita ke variabel view. Nah, kita ganti pada kolom name ini, kita ganti seperti tadi, X1 jam, X2 nilai prestasi. Lalu desimal kita ubah menjadi 0. Setelah itu pindah ke data view lagi, klik Analyze, Regression, Linear. Nah, pada dependent ini prestasi dimasukkan. Sedangkan untuk jam dan nilai dimasukkan ke independent. Lalu klik statistik, centang R-square change, deskriptif, dan confidence interval. Lalu klik continue. Lalu klik plot, dependent dimasukkan ke Y, Z-recit dimasukkan ke X, lalu centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, save, klik continue, option, klik continue, bootstraps, klik continue, lalu method, kita klik enter, lalu OK. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Nah, yang kita ambil adalah correlation-nya. Yang ini, correlation. Kita copy, lalu kita paste di Word. Kita paste. Yang B. Keterangannya HO sama dengan
tidak ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Sedangkan untuk HA sama dengan ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Interpretasinya, interpretasinya titik 2, nilai RHIT sama dengan X1 terhadap Y sama dengan 0,888. Yang ini ya, 0,888 untuk X1-nya. Sedangkan R tabel 15 min 2 sama dengan 0,553. R XY lebih besar dari R tabel sama dengan 0,888 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5% kurung tutup. Jadi HO ditolak sehingga ada pengaruh jam dengan prestasi. Titik. Untuk yang satunya nilai RHIT sama dengan X2 terhadap Y sama dengan 0,616. Nah, yang ini ya 0,616 pada X2-nya. Sedangkan R tabel 15 min 2 sama dengan 0,553. Titik. R XY lebih besar dari R tabel sama dengan 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5% kurung tutup. Jadi ada hubungan yang positif antara nilai terhadap prestasi. Titik. Selanjutnya poin C, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, kita tetap menggunakan yang tadi ya. Kita ambil modal sumari B dan ANOVA A. Kita buka yang tadi. Nah, modal sumari B dan ANOVA A ini. ANOVA A ini. Ini ya. Dan modal sumari B. Kita copy. Lalu kita paste di sini, di Word. Kita paste. Untuk keterangan modal sumari B. Tabel di atas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Titik. Besar koefisien determinasi adalah 0,796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kurung buka independen kurung tutup terhadap perubahan variabel dependen
adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lain. Titik. Selanjutnya kita copy yang ANOVA A. Kita copy ANOVA A. Besar F hitung yaitu 23,441. Titik. Yang ini ya, 23,441. Kita besarkan. Dilihat dari signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, HO ditolak. Titik. Jadi, nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Titik. Kesimpulan, variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Titik. Baik, poin yang terakhir, poin D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Kita buka yang tadi, hasil yang tadi, dan kita copy yang koefisien A. Yang ini kita copy, lalu kita paste di Word. Nah, untuk yang D, kita beri keterangan dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah 3,029. Yang ini ya, 3,029. Kita perbesar. Sedangkan jam B A adalah 0,262. Yang ini 0,262. Kita perbesar. Dan nilai memiliki nilai 0,015. Titik. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2. Y sama dengan A-nya tadi 3,029 ditambah 0,262 X1 ditambah 0,015 X2.